Shalom. Selamat hari Minggu, selamat datang beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya undang kita bangkit berdiri. Mari kita katakan slogan kita, GKSI Glory to Glories. Di hatiku, di hatiku, di hatiku. Beri tepuk tangan yang lebih meriah lagi bagi Tuhan kita. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus itu baik. Di bulan Desember ini saya percaya Tuhan memberi sukacita buat kita semua. Amin. Sebelum kita mengangkat pujian kita, kita katakan, ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Saat ini kita akan masuk ke dalam hadiratan Tuhan. Kita akan menyembah Dia lebih lagi. Kita katakan, ku rindu diam di bait-Mu. Hadirat-Mu
Yang percaya katakan amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Kita lebih lagi untuk memuji Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, kita katakan kiri kanan, Tuhan Yesus baik. Beri tepuk tangan lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Amin. Mari kita katakan nyanyi glory. Glory bagi Sang Raja, oh nyanyi
tangan lebih meriah lagi untuk Tuhan kita. Saat ini kita akan masuk firman dan kebenarannya. Mari kita katakan ketika pada hidup datang menghadap. Siapakah kami datang?
kuasa-Mu yang menyertai kami sepanjang hari. Kami mengangkat tangan kami, tanda kami berserah kepada Engkau. Lawat setiap kami, jangan lewatkan setiap hati yang rindu akan firman. Dan kami percaya saat ini Roh Kudus yang menjamah setiap kami, memenuhi hati kami yang rindu untuk dijamah oleh Tuhan. Kami percaya Roh Kudus, kami percaya kuasa penyertaan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Pujian kami naikkan, sembah kami kepada Engkau Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan kami. Biarlah Tuhan kami boleh menerima kehadiran-Mu di tempat ini, memenuhi ruangan gereja kami. Setiap hati yang membuka pintu untuk dilawat oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Kau mulut bibir hamba-Mu ketika menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya katakan amin. Halo, ya silakan duduk Bapak Saudara yang terkasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kita hadir di tempat ini untuk memuliakan nama Tuhan, untuk mendengarkan firman-Nya. Dan kita percaya bahwa Tuhan pasti menyertai kita. Selamat Natal, saudara. Ya, Tuhan Yesus sudah lahir bagi kita semua. Baik, hari ini kita mau belajar sama-sama dengan firman Tuhan ini dari Markus 6 ayat 7. Mari kita buka sama-sama Markus 6 ayat 7. Markus 6 ayat 7 juga sudah ditampilkan di depan. Markus 6 ayat 7 dengan tema kuasa penyertaan Yesus. Markus 6 ayat 7. Mungkin boleh Bapak Saudara kita sama-sama membaca firman Tuhan ini. Sudah ketemu semua? Ya. 3, 2, 1. Dan mengutus mereka berdua-dua, Dia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Amin. Saudara, dengan tema kuasa penyertaan Yesus. Kuasa penyertaan Yesus di dalam hidup kita itu sangatlah menjadi suatu yang penting dalam pelayanan. Ketika Yesus, ayatnya dalam Matius 28 ayatnya yang ke 17, 18, 19, 20, Yesus itu sebelum pelayanan Ia diberi kuasa oleh Bapa. Kalau kita melihat ya dalam Matius 28, kalau saya akan baca untuk saudara. Dalam Matius 28 ayatnya yang ke-18, Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Saudara, Yesus menerima wasiat, menerima kuasa dari Allah Bapa. Untuk apa? Untuk Dia bisa melayani. Dan begitu juga dengan kita, saudara, kita perlu kuasa. Kuasa penyertaan Yesus dalam kehidupan kita, mentransferkan rohnya kepada kita. Ada 4 hal yang harus kita uji
pada malam hari ini. Pertama adalah kata memanggil, mengutus, memberi kuasa dan wasiat. Nanti kita akan bahas masalah ini satu persatu. Yang kedua adalah dia menjanjikan apa? Penyertaan. Matius 28 ayatnya yang ke-28 ayat ke-20. Dan ajari mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Artinya saudara, kuasa Tuhan itu menyertai kita semua, menyertai Bapak Ibu saudara, menyertai hamba Tuhan, menyertai orang yang percaya. Dan dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Tidak pernah Tuhan itu meninggalkan kita. Bagi orang yang beriman, orang yang hidup kudus di hadapan Tuhan, tentu menjadi atensi bagi kita, orang-orang yang percaya. Bagaimana kita bisa menerima janji ini? Menerima janji penyertaan Tuhan bagi hidup kita. Tentu kita harus hidup kudus sesuai dengan firman Tuhan. Ini atensi yang harus kita perhatikan. Hal yang penting harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita hidup sesuka hati kita, masih melakukan hal-hal yang bukan menjadi kehendak Tuhan, bagaimana kuasa Tuhan bisa menyertai kita? Walaupun kita seorang hamba Tuhan sekalipun, tidak bisa, saudara. Jadi mari kita menata diri kita secara ilahi. Penataan ilahi di dalam kehidupan kita. Baik secara pribadi, baik itu gereja, organisasi gereja, baik itu di dalam keluarga, harus kita tata kembali. Inilah menjadi momen kita di hari Natal, kelahiran Tuhan Yesus di dunia ini bagi kita pada tahun 2024 ini, memasuki tahun 2025, supaya kita bisa menata hidup kita yang dulu mungkin kita rasakan ini masih kurang kekudusan saya masih kurang beribadah, saya masih kurang serius melayani Tuhan, saya masih kurang serius untuk datang ibadah, saya masih kurang serius untuk berdoa. Mari kita tata hidup kita, sehingga saudara menerima kuasa penyertaan Yesus itu. Tentu kuasa Roh Kudus. Tanpa ada kuasa Roh Kudus, kita tidak bisa melakukan kehendak Bapa di surga. Kami sebagai hamba Tuhan tidak bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan kalau tidak ada kuasa yang Tuhan berikan untuk kami menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saudara tidak bisa melayani Tuhan kalau bukan Tuhan beri kita kuasa untuk melayani. Dan puji Tuhan, saudara masih bisa datang ke gereja. Itu artinya ada kuasa yang mendorong kita. Ada Roh Kudus yang diam di hati Bapa, mendorong Bapa untuk datang ke gereja, mendengarkan firman-Nya, sehingga kita bisa dibebaskan dengan Natal. Yang sakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Ini mesti terjadi dalam kehidupan karena ada kuasa penyertaan Yesus. Amin. Saya ingin mengajak kita membahas satu hal tentang memanggil. Terima kasih Bu sudah memisahkan. Bu Fitri juga selalu menolong saya. Ya, terima kasih. Memanggil dalam Lukas 5 ayat 32 dikatakan, aku datang bukanlah untuk memanggil orang benar. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Amin. Saudara, kalau sudah benar, sudah merasa benar, mungkin ya gereja ini sudah penuh semua.
Maka kita yang hadir di sini dulunya semua kita adalah orang berdosa. Firman Tuhan katakan, semua kita orang berdosa yang memerlukan pertobatan. Begitu juga dengan saya. Tuhan pakai kita, Tuhan beri kuasa, penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Maka kita perlu pertobatan. Pertobatan, Ustaz. Dia memanggil kita untuk melakukan pertobatan. Pertobatan itu harus dilakukan terus-menerus, Saudara. Bukan hari ini bertobat, besok kumat lagi. Besok tobat rusak, kumat lagi. Bukan. Mari kita menata, tadi saya katakan, mari kita menata hidup kita, supaya kita terus ingat bahwa saudara sudah bertobat. Saudara sudah menyadari akan dosa saudara. Dan saudara pasti akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Amin. Saudara, memang sulit, saudara, ya, bagi orang yang sudah dikerengkeng oleh kuasa dosa. Mereka lupa dan tidak waras. Saya katakan lupa dan tidak waras, pikiran hatinya tidak waras. Kalau orang sudah dikerengkeng oleh dosa, mereka orang-orang yang tidak waras, alias gila sinting, tidak waras, karena berpikirannya terbalik daripada manusia-manusia yang sudah bertobat, orang-orang yang sudah bertobat, orang-orang sudah datang kepada Tuhan dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, tergantung kepada Tuhan dan berpaut kepada firman-Nya. Saya percaya, saudara, kita adalah orang-orang yang sudah bertobat karena saudara sudah datang ke gereja. Amin. Amin. Ya, saya percaya kita semua orang-orang yang sudah bertobat. Dulunya kita adalah orang-orang yang jatuh dalam lumpur dosa. Dosa warisan yang kita warisi dari nenek moyang kita. Ketika kita sudah menerima kuasa penyertaan Yesus, maka semua itu Tuhan sudah tidak lihat lagi. Bagaimanapun keadaan saudara waktu dulu, Tuhan tidak pandang itu. Tuhan tidak melihat siapa engkau, latar belakang engkau, pendidikan engkau. Tuhan tidak lihat. Kalau Tuhan mau pakai saudara untuk dalam pelayanan, dari manapun sebesar apapun dosa saudara, Tuhan pasti akan pakai. Paulus, dia seorang pembunuh umat Tuhan, tapi Tuhan balik dia menjadi penginjil, pemberita firman Tuhan, penganiaya umat Tuhan. Tapi Tuhan pasti pakai. Dan kita juga, saudara, jika malam ini saudara, firman ini berbicara kepada saudara, ambil sikap, melayanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pasti Tuhan memberikan kuasa penyertaannya. Amin. Yang selanjutnya, saudara, mengutus. Tadi kita melihat di dalam firman Tuhannya, kita sudah baca, ya. Dia memanggil kedua-belas muridnya dan mengutus mereka kedua-dua dan memberikan mereka kuasa. Mengutus, saudara. Saudara, ketika engkau dalam Yohanes 3 ayat 34 dikatakan, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Amin. Amin.
saudara pada malam ini datang untuk diutus oleh Allah menyampaikan kebenaran firman-Nya, maka saudara pasti akan mengalami terobosan-terobosan. Roh Kudus akan menuntun saudara untuk mengalami pengurapan demi pengurapan. Di hari Natal ini, saudara, bulan ini, orang banyak merayakan Natal dengan macam-macam ya, dengan gaya-gaya. Gereja masing-masing punya cara dan corak untuk merayakan Natal. Tapi yang paling penting bagi kita orang yang percaya, bukan cara merayakannya, tapi kita harus menata kembali hidup kita, merayakannya di dalam kemenangan kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Perayaan Natal penting untuk gereja, tetapi apakah yang lebih penting dalam kehidupan kita menata kembali bagaimana Tuhan memutus saudara dan saya, menjangkau jiwa-jiwa. Itu yang terpenting. Pada momen Natal ini, mari kita tata hidup kita untuk menjangkau jiwa-jiwa, karena saudara dan saya sudah diutus untuk mencari jiwa-jiwa. Saya berharap kita semua pelayan-pelayan Tuhan, jemaat-jemaat, mari kita berlomba-lomba, bukan soal perayaannya, tapi bagaimana saudara menjangkau jiwa-jiwa yang haus akan firman Tuhan. Mungkin tetangga kita, mungkin keluarga kita, orang tua kita, adik kita. Dengan momen Natal ini kita bersaksi bahwa Tuhan memberi kita kuasa penyertaan-Nya dalam kehidupan kita. Ini yang terpenting, momen ini yang terpenting dalam kehidupan kita untuk merayakan Natal. Saudara, selanjutnya adalah mengutus. Selanjutnya memberi kuasa. Memberi kuasa dalam Lukas 10 ayat 19 sampai dengan 20. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ketika kita dalam pelayanan, saudara, kita akan menemui banyak masalah, banyak hal, dan menggoncang iman kita. Tuhan katakan Ia sudah memberi kita kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Saudara, ini lambang apa? Ular ini lambang setan-setan. Maka tadi dikatakan dia berdua, diutus supaya apa? Supaya kalau ada imannya lemah bisa menopang temannya. Jika ada masalah bisa sharing. Maka Tuhan utuskan kita untuk melayani berdua-dua. Biasanya suami istri atau teman-teman pelayanan. Supaya kita kuat dalam pelayanan. Kalau ada yang sakit bisa hidup mendoakan, saling mendoakan. Maka Tuhan katakan Dia utus kita berdua-dua. Supaya kita kuat di dalam Tuhan. Sehingga Tuhan, kuasa Tuhan itu bekerja. Penyertaan kuasa Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa mengusir roh jahat. Saudara, minggu yang kemarin saya khotbahkan ini, bahwa jangan coba-coba saudara kalau bukan ahlinya, saudara menangkap ular, nanti kena pesok. Ya, harus punya keahlian juga. Saudara, hamba Tuhan harus punya keahlian juga, harus punya hubungan intim dengan Tuhan, harus tahu caranya bagaimana.
mengusir setan itu. Kalau sembarangan kita ya nggak bisa, karena kita tidak memiliki kuasa pernyataan Yesus. Walaupun sampai keluar suara kita melengking dalam nama Yesus, kalau kita tidak memiliki kuasa pernyataan Yesus, percuma. Maka kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Itu kuncinya. Kalau kita mau melayani dengan khusyuk, kalau kita mau melayani Tuhan, maka kita perlu tadi Roh Kudus. Kuasa pernyataan Tuhan itu dinyatakan dalam Roh Kudus yang memberi kita hikmat pengertian, memberi kita kuasa melalui mulut dan bibir kita. Ini ada kuasa. Ketika saudara menengking, saudara mengusir, ketika saudara berdoa, ada pernyataan kuasa Tuhan dalam doa kita. Saudara, selanjutnya apa? Saya ingin katakan bahwa ada pesan-pesan yang dititipkan Tuhan dalam firman Tuhan ini. Ada wasiat yang dititipkan Tuhan. Wasiat yang pertama adalah dalam Markus 6 ayat 89. Secara umum tak boleh membawa apapun. Kita melihat nanti ya firman Tuhan ini, kita baca lagi. Markus 6 ayat 9, ayat 8 dan 9. Bisa tolong dibacakan salah satu jemaat. Markus 6 ayat 9, 8, 9. Bisa tolong dibacakan. Dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki tetapi jangan memakai 2 baju. Ya, ini pesannya dalam pelayanan. Saudara, ini hamba Tuhan ini berat juga ya dalam pelayanan. Ini tidak boleh, katanya secara umum tidak boleh membawa apapun. Yang diperbolehkan hanya pertama tongkat, yang kedua sandal, baju 1 potong, dan sedang yang dipakai hanya apa yang ada di badan, saudara. Maksudnya apa firman Tuhan ini? Kalau kita dalam pelayanan, saudara, cuman bawa baju, bawa sandal, tidak membawa bekal, bisa-bisa mati, saudara. Itu pikiran manusia. Tapi Tuhan, pesannya, wasiatnya kepada kita bukan begitu. Artinya, saudara, jika engkau mau melayani Tuhan, jangan pikirkan soal pangan, sandal, makan, tidur, papan. Jangan saudara pikirkan, saudara tinggalkan itu. Tuhan pasti menyediakan, pasti mencukupkan. Itulah pesan firman Tuhan bagi hamba-hambanya, bagi orang yang mau diutus untuk melayani. Seperti gembala domba itu, dia hanya membawa tongkat. Itu apa? Ketika domba-dombanya tersesat, melenceng, dia mengandalkan tongkatnya itu untuk meluruskan jalannya domba-domba itu. Dan ketika mereka mungkin ketemu di tempat yang terjal, gembala itu perlu tongkat untuk menopang. Inilah pelayanan yang sesungguhnya. Kita harus meninggalkan adat istiadat budaya kita. Inilah yang dimaksud oleh firman Tuhan ini. Jangan mengandalkan ego kita, pemikiran kita, tapi andalkan Tuhan. Maka Tuhan katakan, jangan bawa itu, jangan kau pikirkan yang lain-lain, jangan saja, ikut saja, tidak perlu, Tuhan pasti sediakan. Yang kedua, wasiat yang kedua, Tuhan ingin kita, esensi dari pelayanan adalah tergantung kepada Tuhan, kepada Allah dan beriman.
Ini yang Tuhan mau. Kalau kita mau memberikan diri kita dalam pelayanan, hanya tergantung kepada Tuhan, tidak tergantung kepada yang lain-lainnya. Maka Tuhan katakan tadi firman-Nya, supaya kita jangan tergantung kepada makanan, kepada baju, kepada uang. Pelayanan kalau sudah tergantung kepada itu, ya, berapalah yang bisa uang kita cari. Tapi kalau kita bergantung kepada sumbernya, yang memiliki uang itu, memiliki harta itu, pada Yesus, maka semuanya pasti akan digenapi. Amin. Tapi kalau kita hanya mengandalkan materi saja, tidak cukup. Ya kita butuh, tapi kita jangan mengandalkan uang itu, tapi kita andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, esensinya adalah bergantung pada Allah dan beriman. Itu kuncinya, supaya saudara bisa melayani Tuhan. Wasiat yang kedua adalah Markus 10 ayat 11. Markus 10 ayat 11. Saya akan bacakan untuk saudara. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kepaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Firman Tuhan ini bicara tentang apa, saudara? Tinggalkan zona nyaman. Sebuah pernyataan agar mereka tahu bahwa kepada mereka sudah ditawarkan suatu kehidupan baik dan kebahagiaan, hidup yang kekal, namun mereka menolak. Jika ada dalam pelayanan kita, saudara, ketika saudara memberitakan kebenaran firman Tuhan, baik kepada saudara kita, baik kepada tangga kita, baik pada anak, suami, istri kita, kalau mereka sudah menolak, katakan apa? Tinggalkan. Kita harus meninggalkan. Mungkin dalam pelayanan kita mengalami kendala, mengalami masalah. Ya, orang selalu ingin pelayanan itu di kota, apalagi yang hamba Tuhan yang tidak tahan dengan daerah yang pedalaman, ya, karena ya susah di sana di pedalaman, apalagi kami di pulau, pelayanan di pulau, ya, lebih susah saudara, ya, menghadapi ombak, badai dan sebagainya. Apalagi teman-teman kita banyak yang pelayanan di mungkin di pergunungan, di desa, itu kita harus meninggalkan zona nyaman kita. Agar apa? Agar kuasa penyertaan Yesus itu nyata dalam kehidupan pelayanan kita. Kita mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan manusia. Nah, saudara, bahwa kehidupan kita harus lakukan dengan benar di hadapan Tuhan, sehingga kuasa penyertaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita berharap kuasa penyertaan Tuhan ini tetap tinggal di dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini nyata dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan atas semua penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami tahu, kami percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan kami, Dia selalu menuntun kami kepada jalan kebenaran. Penyertaan kuasa Roh Kudus selalu menolong kami, memimpin kami kepada jalan kebenaran. Biarlah Tuhan, dalam Natal ini kami berseru pada Engkau bahwa Engkau terus menyertai hidup keluarga kami, anak istri kami, orang tua kami, anak-anak kami. Ada kuasa penyertaan yang Engkau berikan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, di dalam gereja kami juga ada pernyataan Tuhan, Roh Kudus yang menuntun setiap kami.
dan mengingatkan kami agar kami terus ada di rel Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, kami hanya berharap tergantung pada Engkau, punya iman yang kokoh pada Engkau, dan kami tidak berharap kepada dunia ini, tapi hanya berharap kepada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas semua firman-Mu. Biarlah Engkau boleh memberkati kami, menopang hidup kami dalam kuasa penyertaan. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali ke WL. Ya, saat ini kita memberi yang terbaik. Sebelum memberi yang terbaik, saya ingin kita duduk kembali. Saya serahkan ke Pak Tony. Pastor Boy, terima kasih Bapak untuk sore ini kami berkumpul di rumah-Mu ini Bapak untuk memuji-Mu, memuliakan nama-Mu dan tetap memuliakan nama-Mu. Begitu juga Bapak, kami mengembalikan berkat dari kami. Terima persembahan untuk Tuhan kami. Berkatilah kami kembali Bapak dengan segala kasih dan kuasa-Mu, khusus untuk keluarga kami di G2G ini Bapak. Kami dapat selalu berkumpul, dapat memenuhi keperluan di rumah-Mu ini. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Kita katakan Allah, kasih Allah kasih Allah berkesudahan selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Baik saudara yang terkasih, mari kita bangkit berdiri dan berdoa untuk ibadah kita malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah Tuhan, dan firman-Mu sudah kami dengar. Kiranya setiap firman yang ditaburkan tidak akan kembali sia-sia. Percaya Tuhan, setiap kami sudah menangkap firman-Nya, dan kami rindu setiap firman ini akan kami simpan, akan kami praktekkan dalam kehidupan kami. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajah-Nya padamu dan memberikan damai sejahtera sekarang dan sampai selama-lamanya.
kasih Pak Saudara. Kita kembali duduk, mungkin ada pengumuman dari Pak